Senang ketemu dengan saudara hari ini. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, ya bersama kami ada dua hamba Tuhan. Ya, mereka dari jauh sekali, ya di belakang belahan bumi yang di belakang, saudara. Ya, mereka dari hamba Tuhan Bapak Antonino, ya beliau dari saudara Panama. Ya, saudara tahu Panama dekat mana? Ya, Amerika Tengah. Ya, awal tahun ini saya ke sana ke conference mereka. Beliau adalah ketua dari gereja Sidang Jemaat Allah yang ada khususnya di Panama dan sekitarnya, saudara. Dan beliau datang bersama dengan anak rohaninya, ya seorang hamba Tuhan yang berasal dari Pakistan. Ya, dia juga dari latar belakang ya Kedar, saudara. Ya, tapi dia sedang dimentor anak rohani dari Bapak Antonino, yaitu Bapak Daud, yang dari namanya kita tahu latar belakangnya. Puji Tuhan. Ya, kita sambut mereka, saudaraku. Selamat datang, welcome Pastor Antonino and Pastor Daud. Ya, thank you for visiting us in this place. Nah, saudara, hari ini saya diberi tema tentang mesbah keluarga, ya. Mesbah keluarga. Nah, kenapa penting, saudara, mesbah keluarga? Karena kita sedang hidup di akhir zaman. Nah, saudara, kita sering kalau bicara tentang akhir zaman, ya, yang paling menakutkan itu apa? Tanda-tanda zaman, bencana alam, apalagi saudara, ya goncangan ekonomi, ya terjadinya berbagai macam perang, ya saudara, ya itu memang mengerikan. Tetapi kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ya coba kita lihat saudaraku, ya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 2 dan kita lanjut baca ayat yang kelima. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini bahasa aslinya, saudara, bukan masa yang sukar saja, tapi masa yang amat sangat berbahaya. Ya. Sangat berbahaya. Nah, kenapa, saudara? Ini faktor bukan dari luar manusia, saudara. Bukan dari luar kita, tapi ada di dalam kita. Karena dia bilang gini, saudara, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, ini yang menyebabkan masa yang amat berbahaya itu. Manusia mencintai dirinya sendiri. Ya, itu yang pertama. Jadi tidak lagi ya berfokus kepada kerajaan, bukan lagi kingdom center, tapi man centered, tapi berpusat pada diri manusia. Nah, akibatnya apa? Kita lihat ayat berikutnya, ya. Dan kalau saudara baca terus, mereka akan berontak terhadap orang tua. Wow, jadi akibat man-centered tadi, keluarganya hancur, saudara. Ya, keluarga hancur, berontak sama orang tua. Terus, ya, tidak tahu mengasihi. Nah, saya ambil beberapa poin aja. Nggak ngerti bagaimana mengasihi, saudara. Terus, jadi pribadinya hancur, keluarga hancur, impact-nya kena ke gereja. Kita baca ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Nah, akibatnya, saudara, gereja juga rusak. Gereja secara lahiriah beribadah, tapi enggak ada kuasa ibadah, saudara. Nah, apa itu, saudara? Artinya gini, di akhir zaman nanti banyak orang secara lahiriah dilihat dia beribadah.
Ya, dia kayak nyembah Tuhan. Dia baca Alkitab, dia dengar khotbah, mungkin juga ikut komsel. Tapi tidak ada kuasa ibadah. Nah, apa itu kuasa ibadah, saudara? Adalah kuasa, kekuatan yang mengubah diri kita ketika kita beribadah kepada Dia. Kalau betul saudara beribadah kepada Dia, saudara hidupnya akan berubah. Tapi Tuhan bilang nanti di akhir zaman ada orang beribadah, maaf loh ya, homoseks tetap homoseks, beribadah lesbian tetap lesbian, ya beribadah. Tapi pornografi jalan terus, saudaraku. Beribadah, tapi kawin cerai, saudara. Beribadah, tapi saudaraku moralnya enggak berubah. Nah, ini mengerikan, saudara. Ini terjadi, inilah masa yang amat sangat berbahaya itu. Nah, lalu kalau kita baca terus, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat 12 sampai ayat 13. Ya, ini bagian dari akhir zaman. Ini Tuhan yang ngomong. Karena kedurhakaan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini manusia makin durhaka, saudara. Yang tadi ya, makin moralnya hancur, saudara. Ya, makin hancur-hancuran. Dan kasih menjadi dingin. Ya, orang tua kasihnya dingin sama anak-anak. Ya, suami dengan istri dingin, saudara. Ya, sesama saudara seiman di gereja dingin kasihnya, saudara. Ayat yang ke-13 bilang, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, siapa yang akan selamat? Yang bertahan sampai akhirnya. Nah, hari ini saya mau berbicara, saudara. Ya, hal-hal apa yang penting yang kita perlu lakukan supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Kita tidak murtad, saudara. Karena konteks ayat ini pada akhir zaman banyak orang akan murtad. Nah, aneh kata murtad di situ, saudara, adalah terluka. Banyak orang akan terluka dan saling membenci, saling menyerahkan. Dan banyak nabi palsu akan datang menyesatkan banyak orang. Siapa yang disesatkan? Yang murtad-murtad tadi itu. Siapa, saudaraku? Yang suka kepahitan, dikit-dikit kepahitan, dikit-dikit terluka, saudaraku. Nah, ini terjadi di gereja. Terjadi di keluarga-keluarga, saudara. Nah, kita mesti berjaga-jaga. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat, saudara. Amin. Nah, jadi saudara, keluarga itu menghadapi tantangan yang sangat berat pada akhir zaman ini. Gereja juga menghadapi tantangan yang sangat berat. Karena gereja adalah keluarga rohani, saudara. Nah, kita lihat, saudaraku, tantangan apa aja di akhir zaman ini, saudara. Yang pertama, ya, kita tahu tekanan sosial dan mental. Hari-hari ini, saudara, tekanan terhadap keluarga itu makin berat, sosial dan mental. Ya, makanya anak-anak muda kita, saudara, hari-hari ini dalam keadaan yang sangat parah. Ya, kemarin saya ke Australia kunjungan Pak Jeff, ya. Nah, waktu dengan Pak Jeff kami sedang travel, kami masuk ke toilet, saudara, ya, mau buang air kecil. Di depan toilet itu ada tulisan 43% dari penduduk Australia akan terkena gangguan jiwa, saudara. Ya,
akan mempunyai problem dalam mental health. 43%. Lalu dia bilang Anda ya adalah bisa termasuk salah satu di antaranya. Itu sebabnya temukan ya jalan keluarnya, dikasih jalan keluarnya saudara. Nah saudara, hari-hari ini kalau kita lihat anak-anak muda kita saudara, wow, itu tekanan mentalnya berat saudara. Ya, karena ini memang akhir zaman tadi, karena kita hidup di zaman saudara self-centered tadi itu. Ya. Jadi saudara, maka anak muda sekarang ya di Indonesia saudara, 34% remaja kalau diukur kesehatan mentalnya itu termasuk sudah kena gangguan jiwa saudara. Dan sedikit sekali yang mau cari pertolongan konseling saudara. Sedikit. Ya hanya berapa persen saudara. Nah ini di mana-mana saudara, mengerikan. Makanya anak muda kita banyak sekali yang terkena berbagai problem ya psikologis. Ya saudara, banyak sekarang ini saudara, penyakit jiwa berkembang luas sekali saudara. Ada paranoia, ada schizophrenia, ada bipolar. Ya, orang bipolar itu saudara, kalau dia lagi senang ya, dia senang, sukacita, senang. Tapi nanti kalau dia sedih, dia pengen bunuh diri saudara. Ya, banyak orang hari-hari ini saudara, kecil-kecil udah mikir bunuh diri saudara. Ya benar, kemarin kami kumpulin anak-anak muda saudara. Ya, itu mereka pada cerita. Satu cerita dulu, waktu aku umur 12 tahun, aku udah berpikir bunuh diri. Temannya bilang, oh kamu 12 tahun, saya 9 tahun udah mikir bunuh diri. Bangga lagi mereka saudara. Yang satu bilang, aku umur 6 tahun. Udah mau mati katanya, pikirin bunuh diri. Wah ngeri saudara. Saudara, zaman saya umur 12 tahun masa mikir bunuh diri, jarang. Ya saudara, tapi anak sekarang ngeri saudara. Ya, terus ada lagi penyakit yang aneh-aneh saudara ya. Nah sekarang yang sangat marak adalah NPD. Nah ya, narcissistic personality disorder saudara. Coba lihat kiri kanan, ada NPD enggak di sini saudara. Wah, bahkan ada yang enggak tahu ya NPD itu apa ya. Tahu-tahu dia kena saudara. Ya, NPD itu orang yang narsis. Ya, datangnya dari mana? Dari tadi, karena manusia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini penyakit yang ngeri saudara. Ya, banyak sekali saudaraku pernikahan salah satunya NPD. Kalau satunya NPD, pasangannya stres saudara. Ya, bisa menyebabkan pasangannya pun mau bunuh diri saudara. Yang orang NPD itu orang yang enggak pernah merasa salah saudara. Orang lain salah semua. Nah ini terjadi saudara. Ini semua penyakit-penyakit jiwa akhir zaman, problem kita saudara. Saya punya teman hamba Tuhan saudara. Ya, dia pernah ke sini saudara. Nah satu kali dia punya anak saudara. Anaknya ini ya bergaul dengan seseorang dari lewat medsos. Dia lihat orang ini baik sekali saudara. Bayangin, worship leader di gereja. Orang ini rohani sekali. Ya, dia bisa tampilin. Ya lewat medsos memang gitu kan saudara. Orang pikir dia, keren banget, karakternya baik, dia worship leader. Dia, moralnya luar biasa. Akhirnya dia bergaul sama dia saudara. Ternyata saudaraku, dia minta nikah sama cewek ini. Nah gak pakai uji lagi, gak pakai doa lagi. Memang dia rada independen anak ini. Akhirnya di-okein saudaraku, menikahlah dia dengan perempuan laki ini. Ternyata hari ke-8 saudara, NPD-nya keluar. Ngeri saudara. Kalau berkelahi, laki ini pengen cekek,
perempuan ini, saudara. Dan dia dikurung, tidak boleh ketemu siapa-siapa, saudara. Dia dikurung, tidak boleh cerita masalah ya dia kepada saudaraku keluarganya perempuan ini. Kesian saudara, dia tiap hari ya dikontrol begitu rupa sampai saudara dia nggak boleh kemana-mana, dia hanya nunggu suaminya pulang kerja. Satu hari untung saudaraku, ya Tuhan tuh baik, Tuhan kirim orang ya ketika perempuan ini sedang murung ada di Panera Bread lagi saudaraku nungguin suaminya pulang. Ada seorang anak Tuhan dipakai Tuhan. Dia lihat perempuan ini saudara sedang murung, ditanya, "Dek, kenapa kamu lagi murung?" Dia ceritakanlah saudara keadaan dia ya dengan saudara suaminya. Akhirnya saudaraku wanita ini dipakai Tuhan. Ya, dia bilang, "Kamu sekarang juga ya mesti lapor sama polisi. Ya, kalau enggak kamu mati, kamu bisa bunuh diri." Sama dia. Akhirnya dibeliin tiket saudaraku, dia bisa kembali ke rumahnya. Akhirnya dia diselamatkan saudara. Kalau enggak dia mati bunuh diri saudara. Nah hari-hari ini saudara, kita sedang mengalami saudara problem mental yang sangat mengerikan. Nah ini menyerang anak-anak muda kita. Ya. Nah yang kedua saudara, pengaruh negatif dari medsos. Makanya kita harus hati-hati. Saya tiap hari sama istri saya, ya kita tumpang tangan, kita doain gadget kita. Tuhan biar iPad saya ya tidak dipakai setan untuk mempengaruhi saya. Aku doain gadgetnya istriku supaya dia ya tidak dipakai setan untuk menghancurkan kehidupan dia. Doakan saudara. Ingat medsos itu hamba yang baik tapi dia tuan yang jahat saudara. Kalau kita gunakan dia, wow, ada banyak hal yang baik di dalamnya. Kita tidak anti alat-alat ini. Amin saudara. Tapi kita mesti kontrol penggunaannya saudara. Ya. Jadi makanya saya kalau tidur jangan mau deket-deket sama alat-alat ini saudara. Taruh jauhan dikit. Ya. Nah kalau bangun pagi saudara yang dicari apa? iPad ya. Diusap-usap iPad dulu. Istri aja jarang diusap. Ya kan saudara. Nah kalau kita udah lihat medsos dulu, udah terganggu kita saudara. Kita nggak bisa lagi dekat sama Tuhan. Makanya saudara kontrol penggunaan medsos. Kalau saudara mau menang menghadapi tantangan yang sangat berbahaya itu, saudara mesti menang pengaruh negatif dari medsos. Nah berikutnya, kurangnya waktu bersama. Ya kan? Kita jarang ketemu saudara sebagai keluarga. Jarang. Maka kita mesti membuat komitmen adakan waktu bersama saudara. Kalau enggak hancur keluarga saudara. Nah yang keempat saudara ini penting sekali. Serangan iblis atas keluarga. Nanti kalau saudara baca dalam Efesus 6, aneh sekali. Habis Paulus bicara soal ya hubungan suami istri, orang tua dengan anak, bapak dengan anak-anaknya, ya hamba dengan tuannya. Dia bicara apa? Peperangan rohani. Kenapa saudara? Ya, karena memang setan menyerang keluarga-keluarga saudara. Kalau kita mau survive di akhir zaman ini saudara, kita mesti menang menghadapi peperangan rohani. Nah, saya tidak ceritakan panjang lebar, nanti saudara baca Efesus 6, Paulus bilang, sebab musuh kita bukan darah dan daging saudara. Musuh kita itu roh-roh jahat di udara yang menggunakan tipu
tipu muslihat. Supaya kita, saudara, nggak sadar, ya, kita pikir musuh kita adalah darah dan daging, padahal musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita roh-roh jahat di udara yang sedang tanpa disadari memakai kita, saudara, untuk serang pasangan kita. Ya, kita nggak sadar saling tembak-tembakan, saudara, saling serang. Nah, ada cerita, ya, hamba Tuhan namanya Craig Hill, dia cerita. Ini kisah bagus sekali, saudara. Ya, dia cerita tentang waktu Amerika merebut kemerdekaannya, perang sama tentara Inggris. Nah, zaman dulu kalau perang kayak begini, saudara, berhadap-hadapan, ya, tentara Amerika, tentara Inggris. Nah, waktu mereka mau saling tembak, biasanya mereka tunggu komando, saudara. Nah, waktu itu mereka sedang berhadapan, tiba-tiba di tengah mereka, ya, itu ada, ya, kelompokan yang bersembunyi di semak-semak, dan mereka ini penjual senjata, saudara. Mereka ini memang, ya, senangnya perang, karena kalau ada perang senjata laku. Ya, nah orang-orang ini diam-diam dari semak, saudara. Ya, ini tentara Amerika sama tentara Inggris lagi hadap-hadapan. Mereka diam-diam, mereka tembak ininya, saudara. Salah satu perwiranya tentara Inggris ditembak, boom, mati kan perwiranya kan. Nah, tentara Inggris pikir, kok tentara Amerika tembak kita duluan? Maka tentara Inggris balas, tembak. Dua. Nah, tentara Amerika pikir, kenapa tentara Inggris tembak? Hajar. Tembak lagi, 2 perang, saudaraku. Siapa yang ketawa? Penjual senjata. Nah, penjual senjata itulah ada di antara kita, saudara. Ya. Nah, kita sering, saudara, tembak-tembakan tanpa kita sadar kita dipakai iblis untuk melukai pasangan kita, saudara. Oh, itu banyak terjadi. Ya, benar, saudara. Kita nggak sadar, kita nggak mau begitu. Tapi kita nggak sadar kita dipakai iblis, kita nembak pasangan kita. Ya, kalau di sini nggak ada lah ya Pak Darmadi, ya, jarang. Ya, saudara, saya kasih contoh aja ya. Sebenarnya saya kasih contoh, misalnya suami. Siapa di sini suami? Coba angkat tangan suami. Yang enggak angkat tangan catat aja siapa itu. Ya, suami-suami. Apa perintah Tuhan buat suami, saudara? Hai suami-suami, kasarilah istrimu, amin. Oh enggak ya. Hai suami-suami apa? Kasihilah istrimu. Nah, saya mau tanya saudara, suami sebenarnya mau enggak mengasihi istri? Mau. Ya, nah sekarang kita cross check. Kita cek istrinya. Coba istri-istri angkat tangan. Nah, sekarang saya nanya sama istri. Berasa enggak suamimu mengasihi engkau? Langsung. Enggak berasa. Nah, ini dia. Suami pengen mengasihi istri, tapi kalau di cross check, istri enggak berasa dikasihi sama suami. Kok bisa gitu? Nah, itu namanya Roma pasal 7. Oke. Saudara, Roma pasal 7 adalah orang yang udah lahir baru. Paulus ceritain pengalamannya, dia udah lahir baru. Tapi dia belum ngerti Roma 8. Dia belum ngerti bagaimana berjalan dalam roh. Maka orang yang hidup di Roma 7 itu dia mengalami begini. Apa yang baik yang aku mau lakukan, aku tidak lakukan. Tapi apa yang jahat yang aku benci, justru itu yang aku lakukan. Nah, tadi suami-suami saya mau tanya. Kalau engkau betul lahir baru, engkau ingin gak mengasihi istrimu? Ingin gak? Ingin.
Tapi keluarnya bukan mengasihi, saudara. Ya, mau bukti, tanya istrimu. Waktu istri ditanya, kamu merasa nggak suami kamu mengasihi? Enggak. Kamu berasanya apa? Saya berasanya dia melukai saya terus. Saya merasanya dia nggak anggap saya wanita yang penting dalam hidupnya. Saya merasa ya dia itu nggak mengutamakan hubungan dengan saya. Saya merasa ya dia itu sering melukai saya, menyakiti saya. Cuma masalahnya begini Pak Edi, nggak sadar. Dia nggak sadar Pak Edi, woi, ya. Nah, jadi suami-suami kita nggak sadar, kita sebenarnya nembak istri kita, saudara. Kita tembak dia kayak gini kan, ya, kita tembak, saudara. Nah, saya ngomong soal istri sekarang. Ya, coba siapa istri-istri angkat tangan? Nah, mau nanya, istri, apa perintah buat istri? Hai istri-istri, tanduklah suamimu ya. Lalu ada ayat lagi bilang gini saudara. Hai istri-istri, hormatilah siapa? Suamimu. Hormatilah. Nah saya mau tanya istri-istri, kalau engkau lahir baru, engkau mau enggak tunduk dan hormat sama suami? Mau enggak? Mau. Nah sekarang kita cross check suaminya. Suami, berasa enggak istri saudara tunduk dan hormat sama saudara? Enggak berani jawab. Karena istrinya di sebelah, enggak berani jawab, iya kan? Nah, kalau saudara jujur tanya, banyak suami bilang, aku tahu istri saya pengen tunduk, dia pengen hormat, tapi aku nggak berasa Pak Edi. Ya, yang aku berasa apa? Dia nggak hormat sama saya. Yang aku berasa apa? Dia nggak tunduk sama aku. Iya benar saudara, itu yang terjadi. Nah itu dulu saya sama istri saya gitu saudara. Ya, saya mau mengasihi istri saya. Saya mau. Tapi saya nggak sadar saudara, saya dipakai setan melukai istri saya. Nah, istri saya pengen tunduk dan hormat sama saya, pengen. Tapi dia nggak sadar, dia dipakai setan ya melukai saya. Dia bukannya tunduk tapi tanduk. Bukannya hormat, tapi enggak hormat. Ini contoh aja contoh. Ya, kalau yang pernah begini ya sama berarti kan. Misalnya, saya udah ambil keputusan. Tiba-tiba dia bisa anulir keputusan saya. Oh di sini Dar enggak ada ya? Oh enggak ada. Di industri banyak sini enggak. Itu dulu istri saya saudara. Ini contoh ya. Kita di airport saudara, wah saya jalan dulu, saya bilang mah saya jalan dulu ya, cari tempat kita duduk nunggu boarding. Nah saya pergilah cari tempat saudara, ketemu tempatnya, ya begitu ketemu saudara saya bilang, Rose mah kita di sini ya. Nah dia lihat dulu saudara, kalau dia nggak demen, begitu dia lihat nggak demen dia bilang begini. Wah, saya kayak kerbau dicocok hidungnya, saudaraku. Nah itu dulu, ya kan? Tapi dia nggak sadar dia melukai saya. Nah, saya juga nggak sadar melukai dia. Pengen ngomong enak, tapi keluarnya nggak enak ngomongnya, saudara. Pengen memperlakukan dia dengan baik, tapi perlakuan saya tidak baik, saudara. Kami saling melukai terus. Nah ini terus terjadi saudara, ini bahaya. Ini problem komunikasi saudara. Ya, akhirnya saudara, luka itu nggak sembuh-sembuh kan makin dalam, makin dalam. Nah ini bisa menyebabkan perceraian saudara. Ya, bukan hanya suami istri, orang tua sama anak sama.
Ya, banyak orang tua melukai anak, dia nggak sadar. Anak melukai orang tua nggak sadar. Nah, ini terjadi terus. Nah, jadi saudara, makanya sangat penting ya, kita saudaraku mesti membuat namanya mesbah keluarga, saudara. Ya. Nah, kita mau praktekkan kunci menghadapi tantangan zaman akhir ini adalah mari kita saudaraku membuat mesbah keluarga. Mesbah itu apa, saudara? Mesbah itu adalah tempat komunikasi ya antara manusia dengan Allah ya, dan kalau kita mesbah keluarga berarti kita sama-sama ada di hadirat Allah, kita juga berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Mesbah adalah tempat yang dibangun manusia sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan lewat korban persembahan yang diberikan oleh manusia dalam tindakan penyembahan kepada Tuhan. Ya, dulu Abraham bangun mesbah. Ya, kalau kita lihat saudara, ya anak cucunya dia, ya Yakub bangun mesbah. Ya, nah di perjanjian baru mesbah itu saudaraku bukan bentuknya fisik, tapi itu adalah hadirat Tuhan yang harus ada di antara suami dan istri, di antara orang tua dengan anak. Saudara, kita harus punya mesbah keluarga. Karena komunikasi begitu penting, saudara. Nah, saya kutip ya statement yang Ed Cole suka katakan begini. Di mana tidak ada komunikasi, keabnormalan masuk, saudara. Ya, kalau kita nggak ada komunikasi suami dan istri, keabnormalan masuk. Ya, pernikahan kita jadi abnormal, saudara. Orang tua dan anak tidak ada komunikasi, keabnormalan masuk. Ya, di mana tidak ada komunikasi, keabnormalan masuk. Nah, kalau kita ada mesbah keluarga, saudara, kita punya komunikasi terus-terusan. Komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan sesama. Nah, saudara, kenapa kita saling melukai dan gak sembuh-sembuh terus? Karena saudara, kita tidak mempraktekkan tingkat hubungan komunikasi yang kedua, saudara. Ya, ingat ada dua tingkat komunikasi. Ya, yang pertama, ya komunikasi topikal. Ini otak ke otak. Suami istri seringkali saudara kita komunikasinya cuma otak ke otak. Ya, contohnya kita ngomongin soal keuangan, itu bagus, tapi itu komunikasi tingkat 1, topikal. Kita bicarain soal apa, saudara, masa depan kita, bagus, tapi itu cuman komunikasi topikal, otak ke otak. Kita bicarain tentang apa lagi, saudara, visi misi kita, bagus, tapi itu komunikasi tingkat 1, otak ke otak. Tapi kita jarang berbicara komunikasi tingkat 2, saudara. Tingkat 2. Nah, ini apa, saudara? Hati ke hati. Saya temukan, saudara, banyak pasangan ya, mereka akhirnya saling serang terus, saling menyakiti terus, saling melukai terus. Karena enggak ada komunikasi dari hati ke hati. Nah, saya dorong saudara, sesering mungkin kita praktek komunikasi level 2, saudara. Nah, bagaimana caranya, saudara mau tahu? Simple sekali, saudara. Ya, praktekkan 2 pertanyaan, 1 tindakan. Lakukan ini, saudara. Ini dahsyat banget. Ya, saya ajarkan dalam pemuritan ini dulu, saudara. Ya, banyak suami istri nggak pernah komunikasi level 2, level 1 terus, ya saling melukai terus sampai sekarang.
Kan mereka nggak sadar saling melukai. Tapi waktu mereka mulai praktek level 2, mereka mulai mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Ada satu pasang saudara, ini tingkat penatua. Mereka cerita, Kak, kalau kakak enggak tolong kami hari-hari ini, kami mungkin udah cerai Kak. Saya udah capek ngurusin pasangan saya. Ya, kami Kak udah bertahun-tahun bertengkar terus, kami terus punya hubungan yang parah sekali. Enggak ada komunikasi dan keabnormalan sudah menyerang keluarga kami. Kami udah enggak hubungan seks tahunan Kak. Udah abnormal pernikahan kami. Hari itu saudara saya ngajar pasangan ini. Ayo kamu mulai praktek ini. Komunikasi level yang kedua. Apa itu Kak? Caranya gini. Ya, tiap hari kamu ajukan 2 pertanyaan kepada pasangan kamu dan ambil satu tindakan. Nah, siap saudara? Nah, ini dia. Ya, kita mau praktek komunikasi level 2, saudara. Ya, bagaimana mempraktekannya, saudara? Ya. Nah, di sini ada satu yang ya rupanya hilang ini, tapi enggak apa-apa. Ya, jadi caranya gini, saudara. Ya. Praktek 2 pertanyaan, 1 tindakan. Apa itu 2 pertanyaan? Pertama, saudara tanya pasanganmu, ini juga bisa dipraktekkan di dalam pemuritan ya saudara. Praktekkan dengan sesama anggota kompak, itu dahsyat sekali. Ya, saudara bisa praktekkan. Ya, ini dengan orang-orang yang dekat dengan saudara. Karena biasanya saudara, kalau orang makin dekat, kita makin banyak saling melukai tanpa kita sadari. Kita saling melukai saudara. Nah, tanya pertanyaan yang pertama begini. Adakah perkataan perbuatan saya telah melukai kamu? Itu pertanyaan pertama. Kalau dia bilang yes, benar. Pertanyaan yang kedua, bolehkah kamu cerita lebih detail lagi? Bagaimana perkataan dan perbuatan saya melukai kamu? Nah, perhatikan saudara. Kemudian pasangan saudara cerita. Nah, tolong perhatikan, ini penting, ini biasanya orang miss. Dengarkan dengan empati, saudara. Jangan penjelasan, jangan klarifikasi, jangan serang balik, jangan. Dengarkan dengan rendah hati, saudara. Dengarkan dengan ya kita menyangkal diri, saudara. Waktu saudara dengerin itu, nanti saudara kaget. Saudara ternyata ya bisa dengar suara hati pasangan saudara. Ternyata saudara baru sadar, saya telah melukai dia tanpa saya sadar. Saya dipakai setan melukai dia. Saya dipakai oleh musuh menyakiti dia. Nah, waktu saudara menyadari itu, 2 pertanyaan, ambillah 1 tindakan. Apa tindakannya saudara? Simple sekali. Akui dosa saudara. Minta maaf. Sorry ya. Ternyata saya enggak melihat hal itu. Sorry, saya sudah melukai kamu. Saya sudah menyakiti kamu. Saya enggak sadar akan hal itu. Maukah kamu memaafkan saya? Saudara, ini penting sekali. Kemudian gantian, ya pasangannya sampaikan, wow, waktu kami ajak pasangan-pasangan yang saling melukai melakukan ini saudara.
Wow, satu demi satu kami temukan mengalami breakthrough yang luar biasa. Satu pasang bilang, Pak, waktu kami pertama kali ngobrol, ternyata sampai tengah malam, Pak. Ya, wow, kami sharing sampai tengah malam. Akhirnya kami breakthrough. Ya, ada satu pasangan bilang, Kak, saya udah nggak pernah hubungan seks sama pasangan saya, udah tahunan. Tapi setelah kami lakukan itu, Kak, mau tahu nggak, Kak? Kenapa? Saya bilang, eng ing eng, katanya. Wow, nggak ngerti eng ing eng. Nanti tanya sama Kak Dar, oke? Puji Tuhan. Maksudnya saudara, mereka pulih lagi hubungannya. Ya, mereka mengalami lagi, saudaraku, ya, hubungan yang luar biasa. Mereka disembuhkan, dipulihkan. Saudara, lakukan ini dahsyat sekali. Saya dan istri saya, makanya kita praktek, saudara, ya, yang namanya, saudara, ya, kita praktekkan terus menerus. Ya, bisa ya. Kita praktek mesbah doa suami istri, mulai dengan simple, saudara, 6 menit aja. Ya, 2 menit yang tadi, saling tanya 2 pertanyaan, 1 tindakan itu, saudara. Ya, 2 menit. Kemudian 2 menit lagi doa Bapa kami, saudara. Coba deh praktekkan, dahsyat banget, saudara. Dan 2 menit yang terakhir saling memberkati, saudara. Saya berkati istri saya berkati saya, lalu kita berdua berkati keluarga kita, berkati anak-anak kita, saudara. Berkati mereka, luar biasa. Tiap hari kami lakukan ini, saudara, kami terus mengalami makin lama konfliknya makin kurang, saudara. Ya, sekarang ini kami sedang mengalami namanya hampir zero konflik, saudaraku. Ya, kami hampir mengalami zero konflik. Kalau dulu, saudara, kita ya bertengkar itu, saudara, wah, cukup lama. Tapi waktu kita praktekkan ini, saudara, kita makin dikit, ya, dan luar biasa. Kita mengalami sorga di bumi. Ya, coba tanya sama sebelah saudara, keluarga kamu sorga di bumi atau neraka di bumi, saudara? Nah, siapa yang mau sorga di bumi? Praktekkan ini, saudara. Ya, saudara lihat kesembuhan mulai terjadi suami istri. Ya, pemulihan mulai terjadi. Tapi jangan puas sampai di situ, saudara. Nah, saya dorong saudara lakukan pertemuan seminggu sekali. Ya, kalau kami biasanya ambil hari Senin. Ya, ini khususnya terutama kalau anak kita masih ya di bawah umur, masih sama kita, ya kecuali mereka udah pindah jauh ya. Kalau masih memungkinkan seminggu sekali, saudara. Biasakan, buat disiplin, kita punya apa, saudaraku? Pertemuan keluarga. Orang Yahudi, saudara, itu seminggu sekali, ya hari Sabat, mereka sebut Sabat. Ya, tentu kita beda mempraktekkan Sabatnya ya. Prinsipnya kita terapkan bahwa saudara, ada hari kita perlu istirahat. Nah, kalau orang Yahudi sambil istirahat juga buat keluarga. Nah, mereka bikin pertemuan dengan keluarga, saudara. Lalu disitulah, saudara, mereka berbincang-bincang. Mereka ada waktu dengan keluarganya. Nah, hari-hari ini, saudara, kita kurang sekali. Apalagi kita hidup di zaman di kota besar seperti Jakarta ini. Oh, enggak gampang, saudara. Ya, makanya kita disiplin. Ya, kita atur waktu, saudara. Seminggu sekali orang tua duduk sama keluarganya. Duduk sama anak-anaknya, saudara. Ya, terserah saudara mau hari apa, ya, pergi ke sebuah tempat, ya, kita bisa ngobrol-ngobrol, dan orang tua tunjukkan kepada anak-anak kita dulu bagaimana kita punya hubungan level 2 tadi.
Bagaimana kita suami istri, saudaraku, bisa saling ya bertanya, 2 pertanyaan 1 tindakan itu. Tunjukkan. Nah, lalu setelah itu kita lakukan terhadap keluarga kita. Ya, kita tanya, "Nah, ada enggak ya akhir-akhir ini perkataan perbuatan papa mama menyakiti kalian? Kalau ada, boleh enggak kalian cerita?" Ya, mungkin pertama kali saudara ngomong gitu, anak saudara belum mau cerita. Dia tutup topinya, saudara. Ya, mungkin begitu. Tapi saudara, kalau kita terus lakukan ini, itu luar biasa. Ya, saudara masih ingat kesaksiannya Pak Cikian waktu hari Natal? Nah, itu Pak Cikian itu, saudara, dia aktif di Pria Sejati. Dia sibuk pelayanan. Sampai saudara nggak punya waktu buat anaknya. Akhirnya anaknya belajar sendiri-sendiri di YouTube. Akhirnya dia dimuridkanlah sama YouTube. Ya, dan akhirnya saudara, apa yang dia lihat dari YouTube itu yang dia lebih percaya dari apa yang dikatakan oleh papanya. Papanya kalau mau pemuritan sama dia dicuekin. Kalau papanya ngomong apa-apa, saudaraku, dia nggak mau denger. Lalu dia stres sekali. Ya, mungkin dia ceritakan pengalaman dia, saudara. Sampai dia rasanya mau mati aja. Anaknya cuekin dia, saudara. Berminggu-minggu tidak mau ngomong sama dia. Sampai satu hari dia cerita sama saya, "Pak Edi, saya kayaknya hidup udah gak berguna deh. Kemarin saya lewat jembatan, saya hampir tabrak itu jembatan, saya mati aja Pak Edi." Ya, anak saya sampai kayak gitu. Nah, waktu itu saya bilang, "Kamu pernah gak bertanya 2 pertanyaan 1 tindakan ini sama anak kamu?" "Belum pernah, Kak." Nah, itu kamu lakukan dulu. Saudara, dia lakukan sama anaknya, saudara. Dan dahsyat, saudara. Itu dia lakukan sama anaknya, saudara. Anaknya dijamah Tuhan. Anaknya hatinya akhirnya terbuka, saudara. Anaknya akhirnya mengampuni papanya, saudara. Anaknya akhirnya, saudaraku, bilang begini, "Pak, biar papa muridin saya sekarang. Pak, kalau dulu aku merasa kalau kita ngomong, ya papa itu yang pertama apa? Kalau yang di ngomongin, nasihat, saya dikotbahin, saya diceramain. Tapi untuk pertama kali, papa dengerin saya," katanya. "Pak, itu momen yang saya gak pernah lupa. Papa mau dengerin saya." Dan sejak itu, saudara, sampai sekarang, dia muridin anak ini, saudara. Anak ini bangga sama papanya. Anak ini, saudara, merasa papanya punya hubungan emosional dengan dia. Apa aja yang papanya ngomong, dia terima. Saudara, sama kita. Saudara mau muridin anak saudara, tapi kalau saudara gak punya hubungan emosional, gak kena. Saudara ngomong apa aja, mereka tidak akan mau mendengarkannya, saudara. Nah, hari ini, saudara, mari kita bangun mesbah keluarga ini, saudara. Ya, kita bangun. Dan saudara akan lihat ada banyak pemulihan akan terjadi. Suami istri dipulihkan, orang tua dengan anak dipulihkan. Dan ini bukan hanya dalam keluarga fisik, juga keluarga rohani. Komsel-komsel, saudaraku, praktekkan. Nah, saya temukan, saudaraku, banyak sekali kompak gak jalan itu. Kenapa, saudaraku? Karena mereka gak pernah mempraktekkan hubungan komunikasi level 2. Sama juga antar penatua, perlu mempraktekkan ini, saudara. Penatua dengan yang dipimpin, perlu praktekkan ini, saudaraku. Kita perlu saling bertanya, saudara. Ya, kita perlu saling menyembuhkan, bukan saling melukai.
Saudara, hari-hari ini gereja sedang diserang. Ya, kita tanpa sadar kita dipakai setan, sudah. Kita sakiti pasangan kita. Ya, kita sakiti anak kita. Anak sakiti orang tuanya. Penatua sakiti orang yang dipimpin. Orang yang dipimpin sakiti penatua. Penatua dengan penatua. Ya, pekerja dengan pekerja. Oh, ini banyak sekali di gereja. Tapi kalau kita praktekkan ini, saudara, itulah wujud kasih. Kalau kita praktekkan ini, saudara, kita saling menyembuhkan. Nah, hari ini, saudara, saya mau khusus mendoakan. Kalau ada di sini, saudara, pasangan suami istri, saudara, maukah kita membuat komitmen? Mari kita mau saling menyembuhkan.